Salam anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Ya, Ibu harap demikian ya. Kita sehat-sehat, berada dalam rangkulan Tuhan. Kalau keadaan papa dan mama bagaimana? Sehat juga? Ya, nanti salam untuk papa dan mama ya. Katakan dari ibu beragama. Pasti papa mama senang. Ya, syukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bahwa hari ini kita berada dalam Grand Sehat Walafiat ketika pertemuan kita dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan memulai dengan pembelajaran kita. Oleh karena itu, sebelum itu kita akan masuk ke dalam suasana doa bersama. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami sampai dengan detik ini. Tuhan, kami dikumpulkan oleh Tuhan sendiri dalam ruang kelas ini untuk menerima pembelajaran pendidikan agama Kristen, bahkan menyajikan materi-materi yang sudah disiapkan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami, menguasai dan pikiran kami, bahkan memberikan kami otak kemampuan, kebijaksanaan, akal budi untuk memahami segala sesuatu yang akan dipelajari hari ini dan boleh berfaedah bagi kehidupan kami sebagai remaja Kristen. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan keterbatasan, kelemahan dan dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun, Tuhan mengampuni kami atas segala dosa yang kami perbuat, menyakiti hati suci-Mu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Di dalam nama dan kasih anak-Mu Yesus Kristus, kami angkat doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Baik anak-anak sekalian, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ya, hari ini ya, 2 orang yang tidak hadir. Erens dengan Willy. Kenapa mereka? Ada yang tahu? Oh, Erens sakit, Willy sakit. Iya. Nanti ketua kelas menuliskan nama lengkap mereka, serahkan ke ibu ya. Biar ibu checklist di daftar hadir yang sudah ibu siapkan. Ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi kita yang pertama pada semester ini. Ya, kalian kan sudah kelas 12 toh? Ya, pastinya materi kelas 12 ya. Karena hari ini kita baru pertemuan pertama. Ya, hari ini juga ibu akan memberikan standar nilai yang harus kalian capai pada semester ini. Ada yang namanya KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Karena kalian kelas 12, maka ibu menentukan KKM kalian itu berdasarkan materi yang ada dan keadaan kita di sekolah kita ini. KKM kalian yakni 80. Jadi kalau kalian yang tidak mendapatkan nilai 80 atau mendapatkan 79 ke bawah atau dengan kata lain di bawah 80, maka kalian akan melakukan remedial ya. Itu kalian dapatkan ketika kalian mengikuti tes ya, tes lisan maupun tulisan atau penugasan dan seterusnya. Nah, sekali lagi, kalau tidak mencapai 80 maka kalian akan diberikan remedial. Kemudian yang nilainya 100 ya, atau nilainya tinggi, dia akan diberikan materi penghayatan. Jadi mempelajari materi-materi yang belum ibu berikan. Ya, jadi ada 2 golongan di situ ya, golongan remedial, kemudian golongan penghayatan. Makanya harus semangat ya. Ya, bagian ini baru pertemuan pertama kita, jadi ya kalian juga harus betul-betul semangat supaya apa yang dipelajari hari ini kalian tidak pulang dan hampa gitu saja dan kosong, tapi kalian boleh membawa pulang sesuatu yang diwajarkan hari ini. Ya, semangat ya. Oke, semangat. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang luar biasa dan hebat di dalam Tuhan. Ya. Ya, baik anak-anakku sekalian ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, ya jadi tentunya dalam setiap kegiatan apapun anak-anak sekalian, tentunya sebelum kita melakukan hal itu kita harus memiliki tujuan ya, tujuan yang jelas. Saya masuk di sekolah ini, tujuan saya apa? Oh iya, tujuan saya masuk di sekolah ini supaya saya bisa belajar dengan baik, ya, bisa mengenal ilmu-ilmu yang lain yang tidak didapatkan di sekolah yang lain. Di sini kita ada kelebihan, ada mata pelajaran teologi yang namanya etika Kristen dan pengetahuan Alkitab. Sedangkan yang lain kita dapatkan juga di sekolah yang lain. Itu kelebihan sekolah kita di sini, sehingga kalian kalau masuk ke sini pasti ada tujuan. Ya. Kemudian pembelajaran kita hari ini juga tentunya memiliki tujuan
demokrasi di Indonesia. Jadi setelah Ibu menjelaskan ini sebentar, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian HAM dan demokrasi yang ada di Indonesia. Itu tujuan yang pertama, ya. Kemudian tujuan yang kedua, menggali informasi dengan cara menunjukkan sikap dan perilaku, ya, sikap dan perilaku yang mencerminkan dan menghargai nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sebagai remaja Kristen, ya. Itu tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah, ya, setelah Ibu menjelaskan sebentar, setelah nanti kalian mendiskusikan, ya, kalian diharapkan dapat menjelaskan cara mewujudkan demokrasi dan HAM sebagai remaja Kristen. Jadi setelah kita membicarakan teorinya, kita juga langsung bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jelas ya anak-anak? Ada yang mau bertanya tentang tujuan pembelajaran? Silakan. Ya, jelas? Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Ya, Ibu akan menayangkan ada beberapa gambar di sini, ya. Ada 4 gambar di sini. Coba kalian masing-masing mengamati. Kira-kira gambar-gambar yang ada ini, ya, apa saja yang terjadi dengan gambar-gambar ini? Tentunya gambar-gambar ini terkait dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Amati baik-baik, lihat baik-baik. Ya. Willy, mau komentari gambar yang pertama itu? Kira-kira apa itu? Muatannya apa di gambar itu? Ya, hebat. Kemudian gambar yang kedua, coba Aris, silakan Aris, ya. Oke, gambar yang ketiga, siapa? Mora, silakan Mora. Ya, keras lagi suaranya Mora, semangat. Pemboman, oh pembakaran, oke. Kemudian gambar yang keempat, ayo Okta, bagaimana? Okta. Itu sedang apa itu? Gambar apa itu? Iya, jadi kalau lusa kalian sudah jadi mahasiswa, ini kan sudah kelas 12, tidak lama lagi sudah jadi mahasiswa atau jadilah mahasiswa yang baik, ya. Jangan jadi mahasiswa yang berlaku demonstrasi seperti itu. Yang mereka sedang berdemonstrasi, ya, mungkin ada hal yang mereka tidak sukai. Ingat, ya, mahasiswa memang memiliki hak asasi manusia juga, ya, tapi orang lain yang didemokan juga memiliki hak asasi. Jadi sekali lagi, kalau kalian jadi mahasiswa yang baik, jangan ikut-ikutan dari teman, ya. Tidak baik, ya. Sekarang kita lihat, ya, materi kita yang pertama tentang hak asasi manusia dan demokrasi ini ada pengertian tentang HAM. Pengertian HAM dan demokrasi. Pengertian HAM dan demokrasi. Ya, yang pertama kita lihat HAM. HAM. Siapa yang sudah pernah dengar kata HAM atau hak asasi manusia? Ya. Oh iya, semua sudah. Oh hebat. Tepuk tangan dulu. Nah, kemudian setelah kalian mendengarkan itu apa yang ada dalam benak kalian? Ya, ketika kalian mendengar kata HAM atau ketika kalian menyebutnya masing-masing. Sesuatu yang ada dalam diri. Oh iya, boleh. Siapa lagi yang beda? Ya, tepuk tangan dulu. Anak-anak di kelas ini pada pintar semua, ya. Ya. Ya, jadi HAM di sini atau hak asasi manusia di sini, ya, merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap makhluk ciptaan Allah. Ya, harus dimiliki oleh setiap makhluk ciptaan Allah sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat ataupun, ya, memiliki ciri khas orang-orang yang sebentar dia bisa berkumpul dengan orang lain atau yang disebut dengan makhluk sosial. Berinteraksi, berkumpul, berbaur dengan orang lain, itu makhluk sosial.
Ya, jadi HAM di sini sekali lagi kukatakan HAM merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap makhluk ciptaan Allah, tidak terkecuali. Tidak hanya ibu sebagai guru di sini, tidak juga hanya Rangga sebagai siswa, tidak hanya Willy, tapi semua siapapun dia yang namanya manusia, makhluk ciptaan Tuhan, dia harus memiliki yang namanya hak asasi manusia. Ya, dalam bahasa Inggris ya asasi manusia itu sering orang bilang human rights. Apa? Ya, human rights ya. Human rights ini adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak manusia itu berada dalam kandungan ibunya. Dan setelah itu ketika dia dilahirkan ke dunia ini. Jadi tidak lalu saya masuk di SMTK di sini baru saya memiliki HAM, tidak. Saya sudah memiliki HAM sejak saya dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibu saya. Kalian pun demikian. Ya, jadi HAM itu sebenarnya tidak datang begitu saja setelah kita sudah dewasa begini, ya tidak. Sekali lagi dia sudah ada sejak kita dibentuk di dalam rahim ibu kita dan ketika kita keluar, ya. Dan itu sebenarnya yang berlaku secara universal, ya, atau berlaku secara umum dan diakui oleh semua orang. Siapapun dia harus mengakui bahwa kita memiliki HAM begitu. Si A, si B, si C harus mengakui bahwa si D memiliki HAM yang sama dengan si A, B, C. Asik kan pelajaran kita hari ini? Ya, jadi tidak bermaksud mengambil alih mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya, tapi kalian sudah mempelajari itu, ibu yakin itu ya, dari SMP, SMA, kelas 10, kelas 11, sekarang lagi kelas 12 pasti PKN itu ada. Ya, anak-anak sekalian, setelah kita melihat HAM tadi, sekarang kita melihat lagi dan menjelaskan tentang demokrasi. Ya, demokrasi di sini siapa yang tahu berasal dari bahasa Yunani ya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu demos dan kratein. Demos dan kratein atau kratos. Ya, demos dan kratein atau kratos. Ya, demos artinya apa? Demos artinya iya hebat rakyat. Siapa itu rakyat? Kita ini. Ya, demos itu rakyat. Ya, kemudian kratein atau kratos apa? Kekuasaan atau kedaulatan. Ya, kekuasaan atau kedaulatan. Jadi di sini sebenarnya penjelasannya tentang demokrasi itu sendiri artinya pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Ya, pemerintahan yang bertumpu pada rakyat artinya pemerintahan itu dari rakyat, apa? Oleh rakyat dan untuk rakyat. Iya hebat. Tangan dulu untuk anak-anak ya, mereka sudah tahu duluan ya. Oke. Jadi di sini demokrasi sebenarnya merupakan sistem pemerintahan yang paling populer ya, yang paling populer yang menjamin kepentingan rakyat banyak ya dan memberi terciptanya pemerintahan yang berkeadilan. Ya, jadi kalau sudah tahu tentang demokrasi ya atau demos dan kratos ini yang memahami sudah bahwa kepentingan rakyat atau memberi terciptanya pemerintahan yang berkeadilan. Jadi tidak lalu dia itu golongan C, jadi dia harus dapat lebih banyak ini. Sedangkan ini golongan D, dia tidak. Ya golongan E, golongan F atau orang pertama, kedua, ketiga, keempat dengan segala macam TTB yang ada lalu memberikan sesuatu dengan tidak adil. Atau misalkan di putusan pengadilan, oh dilihat karena dia anak petani dia sudah dia, terus kita adil sama dia, kita adil sama orang yang besar ini, orang yang punya harta banyak supaya kita mendapatkan harta kekayaannya. Oh tidak, berarti itu tidak adil. Ya anak-anakku sekalian, ya setelah kita melihat pengertian hak asasi manusia dan demokrasi tadi, ya sekarang kita melihat lagi
Ya kalau tanaman kita kan cabut begini keluar dari akar-akar semua. Kalau cabut ubi kita di sini ya keluar semua dari umbi-umbi, tidak saja batangnya. Ya, tidak bisa dicabut. Artinya apa? Ya, semua orang atau hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan begitu saja. Tidak bisa si A bilang, mari saya hapus kau punya hak, kau hilang gaya. Tidak bisa begitu. Oh, mari saya hapus kau punya hak supaya kau hilang gaya. Oh, tidak bisa. Ya, tidak bisa dicabut dengan sewenang-wenang oleh siapa saja. Itu ciri yang pertama. Ya, ciri yang kedua, tidak dapat dibagi. Ya, ini bukan buah mangga ya, 6 buah, 6 orang bagi, 1 orang satu. Oh, kalau HAM tidak bisa dibagi-bagi. Artinya apa? Semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah itu ya hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya dan seterusnya, semua dia berhak untuk mendapatkannya. Jadi jangan bilang bahwa dia kan kemarin itu sudah dapat uang sekian, ini hari dia mau dapat lagi beras. Oh, tidak bisa. Kalau memang itu jatah dia, silakan diberikan kepadanya. Itu punya hak dia. Dia memiliki hak ya sepenuhnya. Karena memang itu atas nama dia diberikan kepada dia. Jadi nanti kalian kalau misalkan jadi pengurus RT, ya RW atau pengurus desa, kalau ada dana yang atas nama dia, jangan ikut masuk ikut punya rekening atau ikut punya saku, kasih dia ikhlasnya. Ya, jangan ikut boleh tahu ikut punya saku, boleh. Ya itu contohnya ya. Semangat? Iya masih semangat ya, hebat ya. Kemudian yang ketiga ada hakiki. Ciri-ciri yang ketiga hakiki. Biasa kalian kalau baca postingan di FB ya, dia bilang kecantikan yang hakiki, kegantengan yang hakiki. Hakiki itu apa? Ya, apa itu hakiki? Ya, hakiki di situ hak asasi manusia, semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, sudah ada sejak lahir. Jadi orang cantik itu dia sudah cantik memang dari lahir, itu maksudnya. Orang cantik dia sudah cantik memang dari lahir. Ya beda dengan kalau misalkan dia perawatan dan seterusnya lagi, ya itu kan upaya dia untuk menjaga ciptaan Tuhan ini, yaitu dirinya. Ya, kalau kita tidak merawat diri, itu sebenarnya ya kita tidak sedang mengindahkan, menjaga dan merawat ciptaan Tuhan termasuk tubuh kita. Amin anak-anak, setuju ya? Siapa yang pintar merawat diri? Ya ibu tidak pintar merawat diri. Kalau merawat diri itu harus banyak uang juga ya. Iya, harus kalau mau pakai lipstick, kalau pakai krim itu juga harus ada uang. Tapi tidak saja harus dengan cara itu. Rajingan dia saja pagi dan sore hari itu sudah bagian dari merawat tubuh atau merawat diri. Ya, tidak harus pakai segala macam kalangan atas punya. Giliran sebentar ibu suruh fotokopi di pendidikan agama Kristen yang berapa lembar ibu satu ada uang dan seterusnya ya. Akhirnya terbengkalai semua. Itu contoh saja ya anak-anak ya. Jangan simpan di hati ya. Oke. Kemudian yang keempat ya, ciri-ciri yang keempat universal. Tahu universal? Iya, itu umum, secara umum ya, ada berlaku secara umum ya. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, tanpa memandang suku, bangsa, budaya, ras, golongan, budaya dan seterusnya. Semua yang namanya manusia dia pasti memiliki hak secara universal. Gender. Jadi kalau perempuan laki-laki itu jangan bilang, hei kamu juga laki-laki itu pergi cari uang. Yang perempuan dia di rumah. Perempuan itu bisa cari uang. Contohnya ibu. Ya, ibu bukan hanya mengajar di sini untuk membimbing kalian menjadi anak yang baik, tapi ibu juga di sini juga ibu mendapatkan gaji. Itu juga sudah membantu suami toh. Nah itu contohnya ya. Ibu harap kalau ibu kasih contoh-contoh begini ya kalian lebih semangat ya. Oke. Mana tepukan tangannya? Berapa kali? 5 kali. Iya, masih semangat? Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Yang berikut ada macam-macam HAM. Iya, macam-macam HAM. Ya, yang pertama di situ ada 6 ya. Yang pertama hak asasi pribadi. Ya, hak asasi pribadi yang dimaksud situ apa? Siapa yang mau jawab? Hak asasi pribadi. Biasa kamu bilang, hei itu urusan pribadi. Ada yang tahu? Ya?
Hak pribadi yaitu hak yang berhubungan dengan apa? Kehidupan pribadi manusia. Ya, contohnya apa? Ada yang mau kasih contoh coba. Hak pribadi itu seperti apa? Iya, saya, ya, kalau diberikan sesuatu oleh mama, ya, itu sudah menjadi hak pribadi saya. Misalkan saya diberikan baju sama mama, terserah saya sudah ini baju ini saya mau pakai kapan saja, saya mau pakai ke mana, ya pastinya sesuai dengan situasi dan kondisi toh, bukan engkau pakai itu baju yang tidak sopan itu, yang untuk gaya-gaya untuk jalan-jalan engkau pakai ke gereja, kan tidak mungkin toh. Pasti kan engkau pilih sudah mana baju gereja, mana baju yang pakai pergi ke siar, mana baju yang engkau pakai pergi pesta dan seterusnya. Itu contoh saja ya, hak pribadi ya. Kemudian yang kedua ada hak asasi politik. Ya, kita di Sumba Timur di sini ya tanggal 9 Desember ya atau 20 Desember. Iya, akan melakukan apa pilkada pemilihan kepala daerah ya. Di situ ada partai politik yang akan berkolaborasi ya dan berhubungan dengan kehidupan politik ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan politik mereka akan perbincangkan demi suksesnya kegiatan tersebut atau pemilihan tersebut ya. Kemudian yang berikut ada hak asasi hukum ya. Hak asasi hukum di sini yaitu hak yang berhubungan dengan berbagai hukum dan juga pemerintahan. Iya, kalau misalkan saya memiliki sebuah rumah, ya rumah itu harus ada sertifikatnya. Ya, kalau saya punya sebuah motor, ya motor itu harus ada PPKB-nya. Saya juga harus rajin juga membayar pajak. Ya kalau tidak saya akan dengan sendirinya pasti saya bisa dijuluki sebagai seorang pelanggar hukum. Misalkan saya jalan di jalan raya sana, saya tidak menggunakan helm atau tidak punya STNK, bawa saya mau kesan ditilang, jangan protes, jangan bilang ya ini kan hak pribadi saya, ini motor saya, kan ada hak pribadi juga atau asasi manusia, tidak saja hanya hak hukum. Oh tidak ada kaitan lagi. Kalau hukum ya hukum, pribadi. Jadi hati-hati, jangan juga yang naik motor di sana gonceng 3 orang lari kebut-kebutan di sana, akhirnya kalau jatuh mati, ya orang tua tidak tahu. Yang kita dengar saya di sekolah si A meninggal karena kebut-kebutan motor, minum mabuk dan seterusnya. Itu tidak boleh ya, ini dengar. Engkau kemarin gonceng berapa orang? Mana? Oke, tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Kemudian hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan berbagai kegiatan perekonomian. Iya, Jokowi bilang begini saat pandemi virus ini, dia katakan kita sekarang harus seimbang, gas dengan rem. Jokowi ya, gas dengan rem itu sekarang harus seimbang. Dia bilang, lalu saya bilang, Jokowi juga ada istilah gas dengan rem. Artinya apa? Kita gas di kesehatan, bagaimana upaya kita untuk menanggulangi COVID-19 ini, lalu kita rem di perekonomian, itu juga salah dikatakan. Lalu sebaliknya, kita rem di COVID, lalu gas di perekonomian, salah. Jadi sama-sama kita kendalikan. Saya suka dengar pidatonya ya. Sama-sama kita kendalikan rem dengan gas ini. Ya, seni kalian bawa motor ya. Kan tidak mungkin ya kasih penyandalan main gas itu mesti kena rem-rem biar ada box juga di sana, biar ada jalan yang tidak baik di sana, kok gas terus, ada yang begitu. Atau kok rem terus, bagaimana sudah? Tidak bisa jalan-jalan sudah ya, tidak akan sampai di tujuan. Ya, jadi semuanya harus dikendalikan secara seimbang ya. Kemudian ada hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat ya, hak sosial budaya. Kalau misalkan engkau malam-malam duduk sampai tengah malam di jalan raya menyanyi dengan gitar, menyanyi lagu bukan lagu rohani lagi, menyanyi lagu yang aneh-aneh ya, mengganggu orang lain di sana, tetangga sudah tidur di sana sampai tengah malam, jam 1, jam 2 masih menyanyi di sana, tidak mau lihat lagi ya keadaan sekitar atau keadaan sekeliling. Itu tidak boleh ya, itu melanggar hak
sosial ya, budaya juga. Jangan engkau mau gaya seperti orang bule di sana. Datang ke sekolah dengan baju yang sudah jelas-jelas, lagi di sini semua suka buka semua kancing, sing lain begini, tidak tahu dia anak sekolah atau anak jalanan di sana yang mau bakal lagi, tidak tahu ya. Karena dia bilang ya itu kan budaya timur. Kita di sini budaya timur ini bukan kayak orang bule di sana. Mereka di sana itu jemur matahari supaya mereka jangan terlalu putih yang aneh punya. Ya, jemur matahari mereka buka pakaian, pakai memang ada yang pakaian renang, mereka pakaian untuk jemur matahari, ada memang di pantai. Ya, kita tidak. Ya, merasa senang saja dengan pakaian yang aneh-aneh, lalu jalan di depan orang, lalu orang ganggu di sana dia salah itu orang. Padahal dia yang ini bilang mengandung umpan, tidak juga bilang. Ya, dia yang membuat orang berdosa. Karena apa? Cara dia berpakaian ini kan budaya saya, budaya Sumba. Saya pakai ini baju tenun Sumba. Ini tenun Sumba, tapi modelnya bagaimana? Itu cocok untuk anak bayi atau untuk ekor yang besar. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikut ada hak asasi peradilan. Ya, ada yang tahu hak asasi peradilan? Apa maksudnya? Ya. Hak untuk diperlakukan sama. Ya. Sama terhadap tata pengadilan. Jadi besok lusa kalau engkau masalah, misalnya engkau sudah menikah, lalu ada masalah rumah tangga, lalu suami atau istri bilang mau bawa di pengadilan segala macam, engkau harus diperlakukan adil di sana. Harus dengar juga engkau punya suara. Bukan hanya dengar engkau suami punya suara, bukan hanya dengar engkau punya istri punya suara. Ya, harus adil. Ya, kadang-kadang pengacara kita sekarang ya, kalau dia sudah diberi lembaran merah, kadang-kadang yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Nah, di masa Kristen tidak boleh begitu. Harus hati dari sekarang, dari hal-hal yang kecil ya. Ya, dari hal-hal yang kecil. Engkau belajar, karena itu akan terbawa terus nanti sampai engkau dewasa, sampai engkau sudah menjadi orang tua akan terbawa terus. Ya. Kemudian ada yang ibu mau bahas juga di sini ya. Yang kedua, kalau tadi pengertian itu yang pertama, ya sekarang yang kedua, antara praktik hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Praktik dan pelanggaran. Ya, hak asasi manusia adalah hak dasar semua tanpa kecuali. Tadi ibu sudah bilang ya, saya ulang lagi di sini ya, tanpa kecuali. Jadi setiap orang yang bekerja di bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Contohnya apa? Aparat keamanan atau polisi itu juga dia memiliki hak. Jadi itu gambar tadi yang kalian amati itu ada polisi yang kena karoyok juga itu yang dilempari batu. Sebenarnya polisi itu juga dia memiliki hak. Ya, hak untuk apa? Merasa aman, merasa nyaman. Ya, bukan saja kita yang memiliki hak, tapi mereka juga aparat keamanan, tentara mereka juga memiliki hak. Ya. Ya, kalau demonstran tadi itu yang melempari mereka dengan batu yang tadi bilang ya, kalian nanti jangan seperti itu ya. Kalau di kalangan pelajar ada tawuran sudah atas sekolah. Oh, anak SMTK tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh. Ingat itu kan? Engkau ini ibu lihat ini agak-agak aneh. Oh, tidak. Iya. Kemudian mari kita memahami ya. Ini yang ditunggu-tunggu, hak asasi manusia menurut Alkitab. Ya, hak asasi manusia menurut Alkitab atau di dalam Alkitab. Ya, memang di dalam Alkitab itu dia tidak langsung mengatakan bahwa hak asasi manusia, tidak ya. Ya, tidak dijumpai hak asasi manusia di sana. Ya, namun dari Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya atau akar-akarnya yang akan tumbuh yang menjadi sesuatu hal ya. Dari Alkitab kita juga dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang. Contohnya apa? Jangan membunuh. Ya, itu menghargai nyawa seseorang ya. Serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Yang bilang saling mengasihi. Ya, manusia harus saling mengasihi, bukan jadi manusia yang apa ya, kanibal ya, makan memakan, kayak ayam patok mematok, ya.
kejar sana, kejar sini, tidak tahu apa yang mereka mau buat di sana. Ya. Nah, mari kita melihat ada beberapa bagian Alkitab yang menyatakan secara eksplisit ya mengenai nilai-nilai HAM menurut iman Kristen ya. Oleh sebab itu dunia mulai mengusahakan hukum kebebasan hak asasi manusia ya, supaya setiap orang itu memiliki haknya dan memilih sesuatu untuk diputuskan. Jadi dia harus juga bisa memilih sesuatu untuk diputuskan berdasarkan hak asasi manusia yang ada tereksplisit di dalam Alkitab. Tadi kan saya katakan tidak ada langsung tulis hak asasi manusia di Alkitab ya. Tapi kalau kita melihat ya membaca Alkitab ya, sebenarnya HAM itu masuk di dalam beberapa bagian Alkitab ya. Namun tentunya hal ini harus tetap berjalan sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Jadi apapun yang kita buat di dunia ini, kita harus buat itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ya. Sebenarnya kita melihat dulu ya beberapa nilai-nilai HAM menurut iman Kristen, ya Ibu akan tunjukkan kepada kalian ya. Yang pertama di situ ada yang tahu? Yang pertama, hak asasi manusia itu sebenarnya karunia dan anugerah. Karunia dan anugerah. Ini menurut iman Kristen loh. Karunia dan anugerah. Ya. Jadi jangan katakan bahwa ya dalam iman Kristen sebenarnya ada tujuan karunia, itu karunia Roh Kudus ya. Sehingga sebagai patut diketahui bahwa pemberian dari Allah yang mencintai manusia. Jadi HAM itu sebenarnya pemberian dari Allah yang mencintai manusia. Dari awal mula HAM di sini sebenarnya diberikan supaya umat Kristen secara sadar memilih dan memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Ya, karena Tuhan itu mengasihi manusia, maka Dia rela mati di kayu salib. Ya, kalau misalkan Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, bagaimana kita bisa memiliki hidup? Bagaimana kita bergaya bilang ini saya punya HAM? Tidak bisa lagi. Kalau Tuhan Yesus tidak tebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Jadi Allah ya, kepada Allahnya rasa cinta Allah atau rasa cinta Tuhan yang besar membuat Dia itu tidak hitung-hitungan dengan manusia. Ya, apa yang dia punya Bapak bilang dia ikut. Dia Bapak bilang kau pergi ke dunia, sana mau pergi, kau harus dihina, diludahi dan seterusnya, engkau harus mati di sana, engkau harus dikuburkan dan kembali kepada saya. Dia lakukan semua karena dia memiliki sebuah ketaatan. Ya. Dia memiliki ketaatan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki hak asasi. Ayo, siapa yang tidak mau hak asasinya terus diberkati oleh Tuhan? Karena Tuhan bilang di situ ya, itu hak asasi yang kita miliki itu karunia dan anugerah. Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Ya, bisa paham di sini anak-anak? Sampai di sini dulu ada yang mau bertanya, siapa? Ada yang mau bertanya? Oh, lanjut dulu Ibu, iya. Sebentar bertanya, kalau Ibu sudah bertanya, Ibu tidak tanya, Ibu sudah bilang lanjut sekarang, ini kena topi sudah. Ya. Yang kedua, ya, HAM itu sebenarnya ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi HAM itu ditetapkan oleh Allah. HAM diberikan oleh Tuhan, bukan dengan inti manusia bisa semaunya menggunakan HAM. Ingat, ya. Jangan engkau berdasarkan pelajaran yang tadi sudah omong dari awal tentang HAM, pengertian HAM dan seterusnya. Itu kan hak saya, Ibu, kenapa Ibu tekan-tekan? Hak saya mencari dia bertiga. Waduh. Hak saya Ibu mencari dia berempat. Oh, itu tidak boleh. Berarti engkau sedang tidak menghargai hak asasi yang Tuhan beri kepadamu. Tuhan memberikan engkau hak asasi itu bukan dipergunakan sebebas-bebasnya. Kau dengar kisah Adam dan Hawa ya. Dikasih kebebasan untuk menguasai itu Taman Eden di situ. Lalu ada satu pohon yang dikatakan dia pembuat yang boleh diambil, tapi dia melawan diambil. Sudah dikasih kebebasan, dia mau sebebas-bebasnya. Ya, tidak boleh begitu ya. Kalau mama sudah bilang, ya
ini 5.000 nih, jangan jajan semua. Kalau mama sudah bilang, tanya memang sama mama, jajan dengan apa? Oh iya, jajan 2.000 saya cukup, 3.000 kasih pulang untuk celengan atau untuk jajan besok. Baru kasih pulang yang 3.000 itu, atau untuk celengan atau untuk jajan besok itu. Jangan yang kau bilang, mama nih, mahal 2.000, sudah berbaik hati kasih engkau uang 5.000 lalu dibagi lagi. Karena mama itu kan di rumah yang paling tahu kebutuhan ya, bukan papa ya. Jadi kalau mama omong apa ikut saja, ya bisa paham ya, ada yang kasih contoh gitu ya. Jadi kau mengantuk lesengsi ibu semangat 45 sih, lalu engkau sebentar mengantuk di situ, ingat ini spidol ini dia bisa melayang di situ. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang hebat, yang semangat hari ini, puji Tuhan ya. Iya. Kemudian yang berikut, hak asasi manusia itu sebenarnya secara iman Kristen merupakan kebebasan yang terarah. Kebebasan apa? Yang terarah. Iya. Kebebasan yang terarah. Nah, seperti dikatakan sebelumnya ya, kehendak bebas itu merupakan sesuatu pemberian Tuhan ya, yang tetap dengan batasan-batasan yang ada. Jadi dalam arti bahwa kebebasan yang mutlak namun tetap terarah. Ya, jadi kebebasan di situ bukan relatif ya, dia mutlak. Harus tahu perbedaan relatif dengan mutlak. Mutlak ya mutlak, relatif ya relatif begitu ya. Jadi kebebasan di sini ya, Tuhan tidak ingin umatnya jatuh dalam dosa yang lebih dalam lagi. Ya, Tuhan tidak ingin umatnya jatuh, sehingga dalam memilih dan melakukan kehendaknya tetap harus didasari oleh firman Tuhan. Ingat ya, dalam memilih dan melakukan kehendaknya harus tetap didasari oleh firman Tuhan. Di sini firman Allah itu bekerja sebagai filter atau penyaring ya, yang membantu menyaring atau mengarahkan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Jadi sebelum mengambil suatu keputusan, berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, ini yang saya ambil ini kira-kira nanti sesuai tidak dengan kehendak Tuhan? Ya, sesuai tidak dengan maunya Tuhan? Jadi kasih Tuhan waktu juga untuk memberikan kita pilihan, begitu. Jangan kita menguasai semua lalu, Tuhan kan maha tahu, biar saya tidak berdoa juga tidak apa-apa. Lalu ucapan syukur mau kepada Tuhan melalui apa? Lalu yang punya istilah, semua Tuhan sudah tahu, dia maha tahu. Itu sama dengan engkau diberikan hadiah sama orang tuamu, lalu engkau tidak tahu terima kasih. Engkau tidak bilang terima kasih mama, terima kasih papa sudah. Seperti itulah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, hadiah yang paling besar, yang paling berharga, ya, dalam kehidupan kita. Maka wujud ucapan dan terima kasih kita adalah melalui doa, ibadah, ya, mengikuti segala sesuatu yang menjadi apa? Ya, wadah-wadah itu, wadah-wadah untuk remaja Kristen bisa berkembang di situ, PAP muda dan sebagainya ya. Itu bisa diikuti. Supaya apa? Bisa menyaring semua hal-hal yang ketika diambil keputusan yang sementara sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita selalu dekat dengan Tuhan dalam berbagai macam bentuk kegiatan selain doa pribadi kita dengan Tuhan atau saat teduh kita dengan Tuhan. Siapa yang biasa saat teduh dengan Tuhan jam 12 malam atau jam 5 pagi? Ya harus ya, tingkatkan ya. Nanti ada papa mama juga ibadah pagi dengan malam ya. Ya seperti itu. Ya itu tentang kebebasan yang terarah. Jadi jangan engkau mau monopoli semua Tuhan sudah kasih, lalu engkau salah pergunakan ya. Yang keempat, buah dan Roh Kudus atau buah dari Roh Kudus. Ham itu merupakan buah dari Roh Kudus. Artinya apa? Ya, dalam buah-buah roh ya, Galatia 5 ya, harus mengutamakan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan sehingga apa? Pastikan saat melakukan keinginan maka tetap dilakukan dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih apa? Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus ya, yang diberikan kepada kita. Ya, jadi bagi siapa saja yang susah untuk menjalankan kasih, ya tentu akan susah juga menghormati dan menghargai nilai-nilai hal yang diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya hal itu di dalamnya ada kasih. Bisa paham ya anak-anak?
Tapi tidak ada yang tadi ya. Kita dulu. Senang bahas ini ya, semangat dan seterusnya ya. Oke. Kemudian yang berikut ya, kebaikan. Ya, yang kelima kebaikan. Ya. Tentunya kebaikan itu penting ya untuk dipahami bahwa pelaksanaan hak asasi manusia atau kehendak bebas itu sebenarnya ya sebagai perbedaan antara talenta dan karunia roh. Ya, talenta dan karunia Allah itu diberikan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita memiliki talenta, karunia dan seterusnya itu sebenarnya mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita bersama. Ya, jadi di situ sangat penting sebenarnya bagi umat Tuhan untuk menyadari makna anugerah kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Jangan anggap remeh. Ya, jangan kau berprinsip bahwa Tuhan itu baik. Kenapa saya berdosa dari dulu ini saya belum mati-mati, belum Tuhan panggil. Iya, tidak boleh pakai istilah begitu. Paham ya anak-anak kan? Iya. Jadi kalau Tuhan sudah kasih kesempatan, syukurilah itu. Jangan dibilang bahwa Tuhan itu tidak tepati janji dan seterusnya. Tidak, ya. Iya. Jadi anak-anakku sekalian, ya. Demikian nilai-nilai HAM ya secara Kristiani yang sudah Ibu uraikan tadi. Ada berapa tadi? Siapa yang masih ingat? Ada? Iya, ada 5 ya. Iya, ada 5. Yang pertama siapa? Coba ya sebut. Ya, ini. Kemudian yang kedua? Iya. Yang ketiga? 4. Kamu? Ya. Oke, yang terakhir? Iya, tepuk tangan dulu ya. Kalian sudah bisa menyebutkan ya 5 yang nilai-nilai Kristiani yang ada dalam HAM atau kalau Ibu balik ya, HAM nilai-nilai Kristiani yang ada dalam HAM atau HAM menurut. Ya, ini yang paling tepat ya. Iya, HAM menurut iman Kristen atau nilai-nilai Kristiani. Ya. Iya, ada pertanyaan? Silakan. Bertanya silakan. Iya, tidak ada. Iya, kalau tidak ada ini Ibu yang bertanya. Ini tidak ada pertanyaan karena sudah paham atau karena belum paham. Iya, semoga benar ya kalau sudah paham ya. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain. Ya, kita ini membutuhkan yang namanya hak asasi manusia supaya kita bisa dilindungi, bebas melakukan sesuatu yang baik, bebas mengasihi orang lain, tidak tertekan hidupnya, hidup damai berdampingan dengan orang lain. Jangan kita salah gunakan semua hal itu. Jangan sampai suatu saat Tuhan memarahi kita. Iya, kalau kita di rumah makan nasi buang-buang, iya sudah ada nasi anjing, kita buang lagi nasi, bukan anjing lagi yang makan, tinggal basi begitu, mungkin tidak ada lagi faedahnya untuk dikasih ke ternak peliharaan kita. Ya lama-lama nanti Tuhan bilang itu usah dikasih nasi. Karena saya sudah kasih dia berkat yang banyak, dia tidak menggunakan berkat atau rezeki yang ada itu dengan baik. Jadi materi kita hari ini mengajarkan kita juga untuk bagaimana kita bersikap iya, berdampingan, hidup damai, ya, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kedamaian dengan orang lain, ya, melaksanakan hal-hal yang baik yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada pada dirinya, ya. Oke, untuk itu ya pembelajaran kita, ya, Ibu sudah membagikan LKPD-nya tadi, ya. LKPD itu kalian silakan kerjakan di rumah. Di situ ada 5 soal tugas yang nanti akan kalian kumpulkan minggu depan, ya. Iya, pada pertemuan kita yang berikut kalian akan kumpulkan itu sebelum pembelajaran kita dimulai. Iya, baik anak-anak. Materi kita hari ini ya sampai di sini, ya. Ingat, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dan berdoa kepada Tuhan, ya. Mari
kita mengakhiri pembelajaran kita dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 342. Ya, coba dibuka Kidung Jemaatnya 342. Ya, ada yang sudah temukan lagu apa itu? Ya, jika padaku ditanyakan, tahu semua? Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Bisa semua? Ya, oke, masa anak Kristen atau remaja Kristen masa tidak tahu? Ya, kita menyanyi bersama ya. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyaksikan kasih Allah yang sejati. Lah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ya, baik anak-anak, mari kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang mengaturkan kita pada tidakmu, oleh karena penyertaan Tuhan yang telah kami buktikan dalam pembelajaran kami hari ini. Iman pembelajaran kami telah diakhiri dengan baik. Bapa Surgawi, segala sesuatu yang telah kami sajikan dan yang telah kami terima, biar kami bawa pulangnya, dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada keselamatan, ada penyertaan, ada tiang awal Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami, dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama dan kasih anakmu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3, Shalom. Ya, tepuk tangan untuk